Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah sebuah sistem yang terdiri dari 17 komponen disusun seperti pada gambar di bawah ini dan diketahui selebaran waktu gagal atau failure time dari setiap komponen adalah sebagai berikut. Nah, komponen 1 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 200 jam. Nah, di sini diketahui komponen 1 sebarannya adalah eksponensial dengan theta 200 jam dan lambda adalah rumusnya 1 per waktunya, tetanya adalah 200 jam. Nah, komponen 2, 3, 4, 5 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 125 jam. Di sini komponen 1, 2, 3, 4, 5 sebarannya juga eksponensial. Tetanya adalah 125 jam dan lambdanya adalah 1 per tetanya. Tetanya itu adalah 125 jam atau 1 per 125. Nah, komponen 6 mempunyai sebaran gamma dengan alfa 3 dan betanya adalah 5. Di sini juga tulis pada soal, komponen 7, 8 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 100 jam atau lambdanya adalah tertulis di sini 1 per 100. Komponen 9, 10, 11, 12 mempunyai sebaran Weibull dengan alfa 3 dan lambdanya adalah 0,25. Komponen 13 mempunyai sebaran gamma dengan alfa 2 dan betanya adalah 10. Komponen 14, 15, 16 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 50 jam atau lambdanya adalah 1 per 50. Komponen 17 mempunyai sebaran Weibull dengan alfa 3 dan lambdanya adalah 0,1. Nah, kita di sini udah ada gambar rangkaian ya. Nah, jadi kita langsung saja pada jawabannya. Ditanya berapa pulang sistem masih berfungsi selama 250 jam. Nah, jadi T-nya adalah 250 atau 250 jam. Nah, saya akan zoom terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memparalelkan dulu komponen 2, 3, 4, 5. Nah, 4 dan 5 ini adalah rangkaian seri. Jadi kita harus menserikan terlebih dulu. Nah, di sini R45 sama dengan rumusnya adalah tinggal dikali saja R4 dikali dengan R5. Nah, di sini pada soal komponen 2, 3, 4, 5 merupakan sebaran eksponensial. Nah, jadi kita rumus untuk sebaran eksponensial itu adalah E pangkat minus lambda kali T. Begitupun juga dengan R5. R4 dan R5 sama. Karena rangkaian 4 komponen 4 dan 5 merupakan mempunyai sebarannya eksponensial sama. Jadi tinggal E pangkat minus 1 per 25. 1 per 25 itu merupakan lambda dari komponen 2, 3, 4. Nah, dikali dengan 250 itu adalah jamnya. Terus tinggal dikali sama dengan sebelumnya. Hasil kali tersebut adalah E pangkat min 250 per 125 tutup kurung pangkat 2. Nah, jadi tinggal minus 250 dibagi 125 adalah 2, E pangkat minus 2, tutup kurung pangkat 2, hasilnya adalah E pangkat minus 4. Nah, jadi hasil dari seri dari ini adalah kita umpamakan sebagai R P1 sama dengan hasilnya adalah E min 4. Nah, jadi ini RP-nya perumpamannya adalah RP E min 4, pangkat E min 4. Jadi kita setelah sudah diserikan, kita tinggal memparalelkan 2, 3, dan R45. Jadi rumusnya adalah 1 dikurang buka kurung 1 dikurang R2 dikali dengan 1 dikurang R3 dan 1 dikurang R45. Nah, di sini R2 itu juga kan sebaran eksponensial. Jadi rumusnya sama 1 dikurang E pangkat minus 1 per lambda. Lambdanya ada 125 dikali dengan T-nya. T-nya itu 250 atau 250 jam. Nah, ini juga sama karena juga R3 juga merupakan sebaran eksponensial. Dikali dengan hasil yang sudah kita hitung tadi. Jadi 1 dikurang E pangkat minus 4. Nah, hasil dari perhitungan E ini adalah 1 dikurang E pangkat minus 2. Ini juga sama 1 dikurang E pangkat minus 2 dikali dengan 1 dikurang E pangkat minus 4. Nah, E pangkat minus 2 itu adalah 1 dikurang 0,135. Ini juga sama. Dan E pangkat minus 4 itu adalah 1 dikurang 0,018. Nah, setelah dikurang semua, hasilnya adalah 0,86 dikali dengan 0,86 dikali dengan 0,982. Nah, setelah dikali, hasilnya adalah 0,735. 1 dikurang 0,735 adalah 0,265. Nah, jadi kita umpamakan ini adalah RP1 ya. Jadi RP1 di sini tadilah E pangkat minus, kita ubah saja jadi RP1 yang sesungguhnya dari hasil paralel semuanya adalah, jadi kita di sini sebut saja di sini bukan RP1 ya. Di sini RP saja.
Jadi RP1-nya adalah 0,265. Nah, udah. Jadi kita sudah dapat ya paralel dari semua ini. Langsung saja. Selanjutnya kita akan memparalelkan rangkaian ini nih. Komponen 7 dan 8 kita paralelkan terlebih dahulu. Kita sebut saja ini sebagai R P2. Nah, kita hitung nih RP2-nya berapa nih. Nah, komponen 78 merupakan sebaran eksponensial juga. Dengan lambdanya adalah 1/100. Nah, rumusnya sama jika 1 dikurang 1 dikurang buka kurang 1 dikurang R7 kali dengan 1 dikurang R8. Nah, rumusnya sama, 1 dikurang sebaran eksponensial itu F pangkat minus 1 per lambda dikali dengan T itu 250, begitupun juga dengan R8. Nah, setelah dihitung E-nya perhitungan di atas, 1 dikurang E pangkat minus 2,5, ini juga sama, di E pangkat minus 2,5 adalah 0,082, begitupun juga ini. Nah, setelah dikurang, hasilnya adalah 0,918. Nah, karena ini merupakan 2, jadi pangkat 2. Jadi 1 dikurang 0,843, hasilnya adalah 0,157. Nah, jadi RP2-nya adalah 0,157. Nah, selanjutnya kita akan memparalelkan 14, 15, 16 nih di bawah sini. Nah, kita anggap saya sini sebagai RP3. RP3-nya berapa nih? Nah, kita hitung saja rumusnya sama karena ini paralel. Jadi, paralel tinggal 1 dikurang rangkaian ya. Komponennya dapat 14, 15, 16. Karena 14, 15, dan 16 merupakan sebaran eksponensial juga. Jadi, rumusnya sama seperti tadi. Pangkat minus 1 per lambda dikali dengan T-nya. Karena semuanya sama, jadi tinggal hasil E ini adalah hasil dari E pangkat minus 1 per 50 kali 250 adalah E pangkat minus 5. Jadi 1 dikurang E pangkat minus 5 tinggal dipangkatkan 3 karena ini ada 3. Jadi hasilnya adalah 1 dikurang hasil dari E pangkat 5 adalah 0,007 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah dikurangin dulu terlebih dahulu. 1 dikurang 0,007 adalah 0,993 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 0,979 dikurang 1 dikurang 0,979 adalah hasilnya 0,021. Jadi RP3 yang di sini adalah 0,021. Nah, selanjutnya kita akan memparalelkan 9, 10, 11. Nah, sebelum diparalelkan ada kendala dulu nih. Di sini komponen 10 dan 11 harus diparalelkan terlebih dahulu. Oleh itu, 10 dan 11 itu kita lihat di soal. Nah, di sini mempunyai sebaran Weibull. Nah, rumus Weibull berbeda dengan sebaran eksponensial. Rumusnya adalah E pangkat minus buka kurung lambda kali T buka tutup kurung pangkat alfa. Nah, jadi lambdanya adalah di sini diketahui adalah lambdanya 0,25, alfanya adalah 3. Jadi tinggal E pangkat minus 0, buka kurung 0,25 dikali dengan T-nya itu 250, tutup kurung pangkat alfa. Alfanya adalah 3 di sini nih, alfanya 3. Jadi tinggal kali 0,25 dikali 250, hasilnya adalah 2,5. Nah, jadi ini juga sama, tinggal 0,25 dipangkatkan 3. Nah, hasilnya adalah 0 kali 0, karena ini sama nih, 0 kali 0, hasilnya adalah 0. Jadi hasil seri dari 10 dan 11 ini adalah 0 nih, hasil serinya. Nah, jadi setelah menghitung itu, kita tinggal memparalelkan nih, rangkaian 9, 10, R11, 9, 10, 11, 12. Nah, rumusnya karena ini paralel, jadi tinggal 1 dikurang, buka kurung 1 dikurang R9, begitupun seterusnya. Karena R10 dan 11 sudah diketahui nilainya 0, jadi kita hitung dulu yang R9 dulu. R9 itu kan 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 kan sebarang Weibull. Jadi rumusnya seperti tadi, 1 dikurang R9 itu S pangkat minus buka kurung lambda dikali dengan waktu, tutup kurung pangkat alfa. Begitupun juga dengan R12. Nah, jadi hasil dari Nah, kalau di sini kan R10 11 kan udah ketahuan 0 nih. Nah, karena di sini ada unsur 0, semua yang dikalikan 0 pasti 0. Jadi hasilnya adalah
Untuk ini kan perumpamannya R4 nih, RP4. Nah, di sini RP4-nya RP4 adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan menserikan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu kita umpamakan sebagai R1, RS1. Nah, rangkaian 9, 10, 11, 12 kan kita udah dapat nih 9, 10, 11, 12 kan 0 nih. Tadi udah kita hitung. Nah, R7, 8-nya kan kita juga udah hitung nih. Nah, di sini nih, kita kan tinggal kita seri ini. Jadi hasil seri dari rangkaian yang di atas ini kita jadikan RS, kita perumpamakan jadi RS1. Nah, RS1-nya itu kan kalau tadi seri kan tinggal kali aja kan. Ya tinggal kali 0,157 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, jadi kita tinggal hapus aja biar jelas. Nggak usah deh, biar. Nah, jadi kan kita udah jelas dari situ. Nah, selanjutnya kita akan menserikan komponen 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16. Nah, ini kan tadi kan baru sebelumnya kita paralelkan kan. Kita upamakan hasilnya adalah RP3 sama dengan 0,021. Nah, sekarang kita serikan ini di bawah sini nih keseluruhannya, komponen 13, 14, 15, 16. Nah, karena rangkaian 13 merupakan sebaran gamma. Nah, baru lagi nih sebaran gamma. Rumus sebaran gamma itu adalah E pangkat minus T per beta kumulatif. Alfa di kumulatif itu ada alfa dikurang 1. Nah, selanjutnya ada buka kurung T per beta pangkat tutup kurung pangkat I per I faktorial. Nah, rumusnya seperti itu ya. Jadi E pangkat minus T-nya itu 250 per betanya. Beta diketahui di rangkaian 13, betanya 10 per 10. Kumulatif 2 dikurang 1 karena alfanya ini kan kumulatif alfa dikurang 1 kan atasnya kan. Jadi alfanya 2 nih, alfa dikurang 2 dikurang 1 ini sama dengan 0. Nah, jadinya bentuknya per T-nya itu 250 per betanya 10 pangkat I tutup kurung pangkat I per I faktorial. Nah, dikalikan langsung dengan R 14, 15, 16 atau yang kita umpamakan tadi sebagai rangkaian 14, 15. Oh, kita belum perumpamakan ya. Jadi ini belum perumpamaan adalah RP3 nih. RP3 nih 13, 14, 15, 14, 15, 16 kita umpamakan RP3. Hasilnya adalah 0,021. Nah, jadi kita hitung dulu yang R13 ini. Pangkat jadi 250 di per 10 adalah minus 25 ya, kan di sini ada minusnya. Nah, kita kumulatifin sampai 1 saja karena 2 kurang 1 1. Jadi kumulatif sampai 1. Jadi 250 per 10 per 0 faktorial. Di sini juga pangkatnya 0 juga seterusnya sampai 1 saja. Kalikan dengan 0,021. Nah, hasil dari kumulatif ini adalah 26. Jadi pangkat minus 25 kali dengan 26 dikali dengan 0,21. Nah, hasilnya adalah 7,583 kali 10 pangkat minus 12. Nah, jadi hasil dari ini adalah kita umpamakan hasil dari seri ini adalah S2. RS2-nya adalah 7,8583 kali 10 pangkat minus 12. Nah, jadi kita nanti udah dapat RS1 nih, RS1 di atas, RS2. Nah, kita paralel ini atas bawah nih, biar jadi satu kesatuan. Jadi kita satu kesatuan ini kita jadikan perumpamaannya adalah RP5. Nah, kita jadikan RP5. RP5-nya itu berapa? Nah, kita tinggal paralel. Nah, rumus paralel tadi kan dari tadi seperti ini kan, 1 dikurang buka kurung 1 dikurang RS1 dikali dengan 1 dikurang RS2. Nah, kan ini kan tinggal paralel atas bawah nih. Jadi tadi hasil dari RS1 kan 0. Nah, jadi 1 dikurang 0 dikali dengan 1 dikurang 7,583 yang di sini dikali 10 pangkat minus 12. Jadi hasilnya 1 dikurang. Jadi hasilnya 1 dikurang 0 1. Nah, hasil dari 1 dikurang 7,583 kali 10 pangkat minus 12 adalah 1. Jadi 1 dikali 1 1 dikurang 1 0. Nah, jadi hasil dari RP5 total keseluruhan dari paralel atas bawah ini adalah 0. Nah, 0.
Nah, selanjutnya kita akan menserikan dari awal sampai akhir. Nah, kita pertama awal sampai akhir kan tadi kita hitung tuh ada di sini ada RP1 yang sudah kita hitung. Nah, di sini ada R1, ada RP1, di sini ada R6, di sini juga kita sudah tadi hitung jadi RP5 dikali dengan R17 nih, juga yang di akhir. Nah, R1-nya itu sebaran eksponensial. Nah, jadi kembali ke rumus tadi, rumusnya adalah E pangkat minus 1 per theta, theta itu ada 200, 1 per 200 dikali dengan T-nya, T itu 250 dikali dengan RP1 di sini adalah 0,265. Nah, 0, dikali dengan 0,265 dikali 0,265 dikali dengan R6. R6 itu mempunyai sebaran gamma. Nah, gamma itu rumusnya tadi E pangkat minus T per betanya kumulatif 2. Nah, di sini juga buka kurung T per beta tutup kurung pangkat I per I faktorial dikali dengan, nah ini RP5 nih, RP5 tadi kan dari kita hitung kan hasil dari paralel keseluruhan ini kan, saya 0 dikali dengan R17. R17 itu kan mempunyai sebaran Weibull. Weibull itu rumusnya seperti yang ini, E pangkat minus tutup buka kurung lambdanya dikali dengan T tutup kurung pangkat alfanya. Nah, jadi di sini E pangkat minus 1 per 200 dikali 250 adalah E pangkat minus 125 dikali dengan 0,265 hasil dari RP1 ini dikali dengan hasil dari E pangkat minus 50, 250 per 5 adalah 50. Terus kumulatif dari sini, kumulatif sampai 2. Nah, kumulatif 2 di sini kan. Jadi 50 kali pangkat 0 per 0 faktorial seterusnya sampai 2. Nah, dikali dengan 0, 0 itu hasil dari RP5 dikali dengan R17. R17 itu adalah R17 ini punya sebaran Weibull. Nah, rumus Weibull itu adalah E pangkat minus buka kurung lambda dikali dengan T tutup kurung pangkat alfa. Nah, di sini kan diketahui tuh alfanya itu 3, di sini 3. Dan lambdanya itu 0,1, di sini 0,1. Nah, jadi hasil perhitungan di atas adalah hasil dari E pangkat minus 125 adalah 0,287 dikali dengan 0,265 dikali dengan hasil ini 2,507 dikali dengan 10 pangkat minus 19 kali 0 dikali dengan hasil dari E pangkat minus buka kurung 0,1 kali 250 pangkat 3 adalah 0. Jadi hasil jika dikalikan dengan 0 ada di dalam sana, pasti hasilnya adalah 0. Nah, jadi berapa peluang sistem masih berfungsi selama 250 jam? Peluangnya adalah 0. Nah, sekian. Terima kasih.